Shalom saudara, renungan kita kali ini merupakan satu khotbah singkat yaitu doa pertobatan untuk dipulihkan. Kita ambil dari firman Tuhan Daniel 9 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Bangsa Yehuda menerima penghukuman dari Allah ketika gagal setia dengan tidak mendengar suara Allah. Mereka dibuang ke tanah Babel dan di situ Daniel Allah tempatkan untuk mendampingi bangsa Yehuda agar mereka memahami kesalahan mereka dan bertobat kepada Allah. Daniel dalam tugasnya dirinya berdoa untuk pertobatan bangsanya. Dan dari doa ini kita juga mau belajar cara berdoa ketika sekitar kita mendapatkan masalah karena mereka menyimpang daripada Allah, dan doa itu adalah untuk mendapatkan pemulihan. Bahwasanya kita sadar telah menyimpang daripada kehendak Allah. Yang pertama yang kita mau pelajari adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana isi dari doa Daniel. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sikap Daniel dalam berdoa yaitu mengarahkan muka sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung, menunjukkan Daniel dalam berdoa bagi bangsanya dipenuhi oleh ketulusan dan kesungguhan kan perlunya mendapatkan pertobatan dan pemulihan. Hanya Allah saja yang bisa melakukan kepada bangsa Yehuda dengan kuasanya yang penuh. Tidak ada pihak lain yang mampu memberikan pengampunan dalam pemulihan kecuali Allah sendiri. Doa pertobatan dan pemulihan harus didasarkan sikap bahwa kita sudah dalam keadaan yang benar-benar tersudut. Tidak ada pilihan dan rindu atau sadar untuk kembali kepada kebenaran Allah. Kita menginginkan hidup kita dibebaskan dari belenggu dosa sehingga kita memiliki kemerdekaan untuk lebih dekat pada Allah dalam damai sejahteranya. Yang kedua yang kita bisa pelajari bahwasanya kita lihat dalam ayat berikutnya menyatakan pengakuan akan dosa kita. Daniel 9 ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, dan kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Doa kita menyampaikan bahwasanya kita mengakui dosa kita karena ketidaktaatan kita. Pengakuan ini menunjukkan adanya kejujuran dalam diri kita untuk melihat kondisi sebenarnya bahwa kita telah keluar dari ketetapan Allah. Kita mendahulukan kepentingan diri sendiri. Pengakuan dosa ini perlu keberanian dan kekuatan karena sulit seseorang mengakui keburukan dan kelemahannya. Pengakuan dosa juga menunjukkan bahwa kita mulai mengingat kembali kebenaran Allah sebagai dasar kehidupan kita. Kita berani untuk datang kepada Allah dan bercermin antara sikap diri kita dan firman Allah. Itulah yang menjadi hal utama, yaitu mengakui kesalahan kita dan mengacu kepada kebenaran Allah di dalam firman-Nya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwasanya doa berseru untuk pengampunan. Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Setelah kita menyatakan penyesalan kita, menyatakan pengakuan dosa, dan terakhir adalah meminta pengampunan dosa kita. Menyesal dan mengakui dosa kita, maka itu merupakan puncak dari doa kita untuk memohon pengampunan. Permohonan pengampunan menunjukkan ada kerendahan hati dari diri kita untuk tunduk kepada otoritasnya. Bahwasanya diri kita pun tidak bisa membebaskan dari hukuman Allah. Hanya Allah yang menetapkan pencabutan dari hukumannya. Penyesalan ini bukan berhenti kepada pengampunan sesaat, tetapi ada kedalaman hati bahwa kita
diampuni dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Walaupun tidak mudah dan banyak godaannya, tetapi penyesalan itu dihidupi sebagai satu komitmen dalam kehidupan kesempatan yang selanjutnya. Menjadi jera terhadap kehancuran yang dialami akibat dari melanggar firman-Nya. Marilah kita belajar di dalam berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa doa selain memuji dan menyembah Allah, tetapi sebagai media untuk kita bertobat dan mohon pengampunan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, firman-Mu, betul-betul mengajar kami, Roh Kudus mengajar kepada diri kami dan menyadarkan kami bahwa kami tidak terlepas dari segala kesalahan. Tetapi saat ini Engkau telah mengajarkan bagaimana kami menaikkan doa untuk pengampunan dan meminta pemulihan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh datang kepadamu, mengakui dosa kami, dan memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, mau berdoa bagi setiap yang menonton video ini, berkatilah mereka, segala usaha, keluarga, kerjaan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa Kau berikan jalan keluar, dan biarlah kasih kuasa-Mu dalam Roh Kudus dalam diri kami, terus menuntun memimpin kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.